Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan yang baik-baik dan terbaik buat kita semua di dunia dan akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas selanjutnya. Abu Nawas, si pencuri hati, lebih dari sekadar kecerdasan. Abu Nawas, nama yang sudah melekat erat dengan kecerdasan jenaka dan kelucuan khas Timur Tengah. Kisah-kisah jenaka sang tokoh legendaris dari Baghdad ini telah menghiasi generasi demi generasi, mengajarkan kita tentang kecerdikan, keberanian, dan tentu saja, humor yang menyegarkan. Namun, di balik semua lelucon dan tipu daya cerdasnya, tersimpan sebuah sisi lain Abu Nawas yang tak kalah menarik, kemampuannya untuk mencuri hati. Bukan mencuri harta benda, melainkan mencuri hati dengan cara yang unik dan tak terduga. Bayangkan pasar Baghdad yang ramai dan semarak. Bau rempah-rempah, suara tawar-menawar, dan hiruk-pikuk manusia bercampur aduk menciptakan atmosfer yang semarak. Di tengah keramaian itu, Abu Nawas, dengan jubahnya yang mungkin sedikit kusut dan sorot mata yang tajam, mengamati sekeliling. Bukan untuk mencari mangsa tipu dayanya, melainkan untuk mencari seseorang yang istimewa. Ia bertemu dengan Zulaiha, seorang gadis cantik jelita yang terkenal bukan hanya karena kecantikannya yang memukau, tetapi juga karena sifatnya yang dingin dan angkuh. Banyak pemuda kaya raya telah mencoba mendekatinya, namun semua usaha mereka sia-sia. Zulaiha seolah memiliki perisai tak terlihat yang menghalangi setiap rayuan. Abu Nawas, yang terkenal dengan akal cerdiknya yang luar biasa, tidak gentar menghadapi tantangan ini. Ia tidak datang dengan membawa harta berlimpah atau pujian-pujian gombal yang basi. Ia memilih pendekatan yang berbeda, sebuah pendekatan yang mencerminkan kecerdasannya yang luar biasa, teka-teki. Dengan senyum jahil yang khas, Abu Nawas menyapa Zulaiha, "Hai Zulaiha, secantik bulan purnama di langit malam. Aku memiliki teka-teki untukmu. Jika kau mampu menjawabnya, aku akan memberimu hadiah yang tak ternilai harganya." Zulaiha, yang penasaran dengan pendekatan unik Abu Nawas, mengerutkan dahinya. "Baiklah, katakan teka-tekimu." Abu Nawas tersenyum, "Apa yang lebih berharga daripada emas, lebih indah daripada permata, dan lebih manis daripada madu?" Pertanyaan itu membuat Zulaiha berpikir keras. Ia membayangkan semua kekayaan dan keindahan yang pernah ia lihat, namun tak satu pun yang mampu menandingi ketiga hal yang disebutkan Abu Nawas. Ia menggaruk dagunya, tanpa kebingungan. Ini bukan teka-teki yang mudah. Setelah beberapa saat berpikir, Abu Nawas kembali bersuara. "Jawabannya adalah senyummu, Zulaiha." Jawaban itu mengejutkan Zulaiha. Ia tak pernah menyangka akan mendapatkan jawaban seperti itu. Para pemuda yang mendekatinya selalu memuji kecantikannya secara langsung, namun Abu Nawas justru memuji senyumnya, sesuatu yang lebih personal dan bermakna. Ia menyadari bahwa Abu Nawas tidak hanya melihat kecantikannya secara fisik, tetapi juga mampu melihat keindahan batinnya. Kau sangat pintar," ucap Zulaiha, pipinya merona merah. Untuk pertama kalinya, senyumnya mengembang dengan tulus, sebuah senyum yang mampu mencairkan es di hatinya. Abu Nawas melanjutkan, "Senyummu mampu menerangi hariku lebih terang daripada matahari. Dan aku berjanji, akan selalu kupuaskan hatimu dengan tawa dan kecerdasanku, bukan dengan harta benda." Sejak hari itu, Zulaiha jatuh hati pada Abu Nawas. Bukan karena kekayaan atau ketampanannya, melainkan karena kecerdasan dan humornya yang mampu mencuri hatinya. Mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan tawa, teka-teki, dan kecerdasan, membuktikan bahwa cinta sejati tidak selalu membutuhkan harta benda, tetapi kecerdasan, ketulusan, dan kemampuan untuk menghargai keindahan yang tersembunyi di balik setiap senyum. Abu Nawas, si pencuri hati, akhirnya menemukan hatinya sendiri. Kisahnya menjadi bukti bahwa kecerdasan dan humor bisa menjadi daya pikat yang jauh lebih kuat daripada kekayaan materi. Kisah Abu Nawas selanjutnya berjudul Abu Nawas versus Jabal, perang otak di pasar Baghdad. Di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas, dengan jubahnya yang sedikit kusut dan sorot mata yang tajam, melihat Jabal, tukang tipu ulung yang terkenal liciknya. Bukan sekadar ingin bersenang-senang, Abu Nawas ingin memberi pelajaran pada Jabal yang sudah lama meresahkan warga. Ia bertekad membalas kejahatan dengan kecerdasan yang luar biasa. Jabal, dengan tampang melas dan suara dibuat-buat, mendekati Abu Nawas. "Wahai Tuan Abu Nawas yang mulia," racaunya, "unta kesayangan saya hilang. Satu-satunya harta saya. Tolonglah saya, Tuan." Abu Nawas, dengan senyum tipis yang menyimpan banyak makna,
menatap Jabal dengan pandangan yang seolah mampu menembus kedoknya. "Oh, unta kesayangan? Ceritakanlah dengan detail, siapa tahu saya bisa membantu. Tapi ingat, Tuan, kejujuran adalah kunci keberhasilan." Nada suaranya santai, namun menyimpan ancaman terselubung. Jabal, yang terbiasa berhadapan dengan orang-orang yang mudah tertipu, bercerita dengan detail yang dibuat-buat. "Unta yang luar biasa, Tuan. Bulunya coklat keemasan, ada tanda bintang di dahinya, kaki depannya sedikit pincang, dan ia sangat menyukai kurma ajwa yang manis, khususnya yang dari kebun milik Sultan." Abu Nawas bukan hanya mendengarkan, tapi menganalisis setiap kata Jabal. Ia tahu bahwa Jabal menggunakan detail yang berlebihan untuk mengelabui orang. Unta yang istimewa," katanya, "unta yang menyukai kurma ajwa dari kebun Sultan. Pasti unta yang sangat berharga." Ia pura-pura mempercayai cerita Jabal, sementara otaknya bekerja keras mencari celah. "Baiklah," kata Abu Nawas, "saya akan membantumu mencari unta kesayanganmu. Tapi, sebagai imbalan atas bantuan saya yang tak ternilai ini, bawakanlah saya 10 kurma ajwa terbaik dari kebun Sultan. Saya ingin mencicipi kelezatan kurma kesukaan untamu itu. Aroma kurma ajwa mungkin bisa membantu kita menemukan untamu." Jabal, yang merasa telah berhasil menipu Abu Nawas, langsung berlari mencari kurma. Ia berpikir, lagi-lagi Abu Nawas mudah ditipu. Dia malah meminta imbalan kurma. Setelah mendapatkan kurma, Jabal kembali dengan wajah sumringah. Abu Nawas menerima kurma-kurma itu dengan tangan terbuka, memeriksa satu persatu dengan penuh perhatian. "Kurma-kurma yang sangat menggiurkan," katanya, aroma yang menggoda. "Sekarang, mari kita cari untamu yang juga menggoda itu." Mereka berkeliling pasar. Abu Nawas, dengan santai, memakan satu persatu kurma ajwa. Jabal, yang mulai curiga, bertanya dengan nada cemas, "Tuan, kita sudah berkeliling lama, tapi unta saya belum juga ketemu." Abu Nawas, sambil mengunyah kurma dengan nikmat, menjawab dengan santai, "Sabar, Jabal. Mencari unta yang hilang memang membutuhkan kesabaran. Apalagi unta yang punya selera seistimewa untamu itu. Mungkin ia sedang menikmati kurma ajwa di tempat lain?" Ia tersenyum penuh arti, senyum yang menyimpan rahasia kemenangan atas kecurangan. Jabal, yang semakin curiga, berdebat, "Tuan, saya rasa Anda sedang mengolok-olok saya. Saya tidak melihat Anda berusaha mencari unta saya sama sekali." Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. "Oh, Jabal, kamu terlalu percaya diri. Aku sudah menemukan untamu sejak awal. Untamu ada di sini." Ia menunjuk ke kurma ajwa yang sudah hampir habis dimakannya. "Unta yang menyukai kurma ajwa pasti sudah terwakili oleh kurma-kurma ini. Bukankah begitu?" Jabal terdiam, menyadari bahwa ia telah ditipu oleh kecerdasan Abu Nawas. Ia tertipu dengan triknya sendiri. Ia hanya bisa tertunduk lesu, sementara Abu Nawas menghabiskan kurma sambil tertawa terbahak-bahak. Kecerdasan Abu Nawas telah mengalahkan kecurangan Jabal. Dan, kurma-kurma ajwa itu adalah balasan yang setimpal untuk si tukang tipu. Kisah Abu Nawas selanjutnya tugas mustahil sang khalifah. Di Baghdad, nama Abu Nawas telah dikenal luas sebagai orang yang cerdik dan penuh akal. Namun, reputasinya ini juga membuat sang khalifah sering memberinya tugas-tugas aneh yang mustahil dikerjakan. Bagi sang khalifah, ini adalah ujian untuk mengukur seberapa jauh kecerdikan Abu Nawas, tetapi bagi rakyat, hal ini selalu menjadi hiburan yang mengagumkan. Suatu hari, sang khalifah, dengan senyuman yang penuh teka-teki, memanggil Abu Nawas ke istana. "Abu Nawas," kata khalifah, "aku memiliki sebuah tugas untukmu. Tugas ini mungkin sederhana, tetapi aku tidak yakin kau bisa menyelesaikannya. Kau harus membawa kepadaku sesuatu yang bisa ada dan tidak ada pada waktu yang sama." Abu Nawas tersenyum kecil. Tugas ini terdengar seperti lelucon, tetapi ia tahu sang khalifah ingin mengujinya. "Tuanku," jawab Abu Nawas, "hamba akan melaksanakan perintah ini. Mohon beri hamba waktu 1 hari untuk memikirkannya." Khalifah setuju, dan Abu Nawas pun pulang ke rumah dengan penuh pikiran. Sepanjang malam, ia merenung. Bagaimana mungkin sesuatu bisa ada dan tidak ada sekaligus? Namun, pada akhirnya, ia mendapatkan ide yang cemerlang. Keesokan harinya,
Abu Nawas kembali ke istana dengan membawa secari kain. Ia menyerahkan kain itu kepada sang khalifah dan berkata, "Tuanku, inilah sesuatu yang bisa ada dan tidak ada pada waktu yang sama." Sang khalifah memandang kain itu dengan bingung. "Bagaimana ini bisa menjadi sesuatu yang ada dan tidak ada, Abu Nawas?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Kain ini, tuanku, jika dilihat dalam cahaya terang, terlihat memiliki warna. Tetapi jika dilihat dalam kegelapan total, warnanya tidak ada. Maka, kain ini bisa ada ketika ada cahaya, dan tidak ada ketika tidak ada cahaya." Sang khalifah tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menyelesaikan tugas yang kuanggap mustahil. Kecerdikanmu memang tiada tanding." Namun, sang khalifah belum selesai menguji Abu Nawas. Beberapa minggu kemudian, ia memanggil Abu Nawas kembali ke istana. Kali ini, ia memberikan tugas yang lebih sulit. "Abu Nawas," kata khalifah, "aku ingin kau membawa seekor kambing yang bisa menyusui namun juga mengandung anaknya sendiri pada saat yang sama." Abu Nawas mengangguk dengan tenang. "Tuanku, hamba akan melaksanakan tugas ini. Mohon beri hamba waktu 3 hari." Abu Nawas pulang ke rumahnya dan merenungkan tugas ini. Kali ini, ia harus berpikir lebih keras karena tugas ini benar-benar di luar akal. Setelah beberapa saat berpikir, ia menemukan solusi yang cerdik. Ia pergi ke pasar dan membeli seekor kambing betina serta seekor anak kambing. Lalu, ia mengikat anak kambing itu pada perut kambing betina dengan kain lembut sehingga tampak seolah-olah anak kambing itu berada di dalam perut induknya. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa kambing itu ke istana. "Tuanku," katanya, "inilah kambing yang kau minta. Kambing ini bisa menyusui, tetapi juga tampak mengandung anaknya sendiri." Sang khalifah melihat kambing itu dengan penuh rasa heran. Ia tertawa terbahak-bahak, menyadari bahwa Abu Nawas sekali lagi berhasil menyelesaikan tugas yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas, kau memang benar-benar luar biasa. Tidak ada tugas yang terlalu sulit bagimu." Namun, sang khalifah tidak puas hanya dengan 2 tugas tersebut. Ia memutuskan untuk memberikan 1 tugas terakhir kepada Abu Nawas, tugas yang dianggapnya paling mustahil. "Abu Nawas," kata khalifah, "aku ingin kau membawa angin ke istana ini, tetapi angin itu tidak boleh terasa atau terdengar." Abu Nawas kali ini tampak lebih serius. Ia berpikir keras selama beberapa hari, mencoba memahami bagaimana mungkin membawa angin tanpa terasa atau terdengar. Akhirnya, ia mendapatkan sebuah ide yang sangat unik. 3 hari kemudian, Abu Nawas datang ke istana dengan membawa sekantung kecil. "Tuanku," katanya, "di dalam kantung ini terdapat angin yang kau minta." Sang khalifah merasa penasaran. "Benarkah? Bagaimana mungkin kau membawa angin di dalam kantung ini tanpa terasa atau terdengar?" Abu Nawas membuka kantung itu perlahan, dan dari dalamnya ia mengeluarkan sehelai bulu halus. "Tuanku," katanya, "anginlah yang membawa bulu ini ke tempat hamba. Maka, bulu ini adalah bukti keberadaan angin. Namun, bulu ini tidak terasa berat seperti angin dan tidak menghasilkan suara apapun. Maka, inilah angin yang kau minta." Sang khalifah terdiam sejenak sebelum akhirnya tertawa dengan keras. "Abu Nawas, kau benar-benar tak tertandingi. Tidak peduli seberapa mustahil tugas yang kuberikan, kau selalu berhasil menemukan cara untuk menyelesaikannya." Sejak hari itu, sang khalifah tidak lagi meragukan kecerdikan Abu Nawas. Rakyat Baghdad pun semakin menghormati Abu Nawas, bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena kerendahan hatinya yang selalu membuatnya tetap dekat dengan rakyat jelata. Kisah Abu Nawas selanjutnya. Baghdad tercengang dalam puisi. Abu Nawas selalu dikenal dengan kecerdasannya dalam menyelesaikan masalah, tetapi kali ini ia mencengangkan seluruh Baghdad dengan bakat yang berbeda, kepiawaiannya dalam mencipta puisi. Kisah ini dimulai ketika Sultan Baghdad mengadakan perlombaan seni untuk merayakan hari besar kerajaan. Perlombaan tersebut meliputi banyak kategori, dari seni lukis, musik, hingga puisi. Sultan mengumumkan bahwa siapapun yang mampu menciptakan karya puisi yang paling luar biasa akan mendapatkan penghargaan besar. Abu Nawas, yang biasanya sibuk dengan teka-teki dan strategi, tertarik dengan tantangan ini. Ia merasa bahwa puisi bukan hanya tentang kata-kata indah, tetapi juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan pesan yang mendalam. Tanpa pikir panjang, ia memutuskan untuk ikut serta dalam perlombaan. Hari perlombaan tiba, dan aula istana penuh dengan masyarakat Baghdad yang antusias.
Peserta dari berbagai kalangan, mulai dari kaum bangsawan hingga rakyat biasa, mempersiapkan puisi-puisi mereka. Ada yang memuji keindahan alam, ada pula yang mengangkat tema cinta, dan beberapa mencoba memuji kehebatan Sultan. Ketika giliran Abu Nawas tiba, semua orang menjadi penasaran. Mereka tahu bahwa Abu Nawas terkenal cerdas, tetapi belum pernah mendengar tentang kemampuannya dalam dunia seni. Abu Nawas berdiri di tengah aula dengan tenang. Ia tidak membawa kertas atau alat tulis, hanya dirinya sendiri yang siap menyampaikan puisi. Ia mulai melantunkan bait-bait puisinya. Dunia ini serupa cermin bening, namun tak semua mampu melihat bayangan yang sejati. Kekuasaan bukanlah mahkota, melainkan amanah yang menuntut keadilan. Keindahan bukan sekadar bunga, melainkan kasih yang tumbuh di dalam jiwa. Jika ilmu adalah bintang, maka budi adalah sinarnya, menyatu menerangi kegelapan. Suasana aula seketika hening. Kata-kata Abu Nawas mengalir seperti aliran sungai yang menenangkan, tetapi setiap baitnya menyentuh hati dengan makna yang dalam. Ia melanjutkan puisi itu dengan cerita tentang perjuangan manusia untuk memahami kebenaran, tentang cinta dan pengorbanan, serta pentingnya menjaga kebijaksanaan dan keadilan. Ketika Abu Nawas selesai, semua orang tercengang. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang yang biasanya menggunakan kecerdasannya untuk siasat dan strategi mampu menciptakan puisi yang begitu indah dan bermakna. Bahkan Sultan, yang telah mendengar banyak puisi hebat sepanjang hidupnya, berdiri dari singgasananya dan bertepuk tangan. Abu Nawas, kata Sultan dengan suara yang penuh kagum, puisi ini bukan hanya sebuah karya seni, tetapi juga pelajaran bagi kita semua. Kata-katamu telah menyentuh hati setiap orang di ruangan ini. Sultan lalu memberikan penghargaan terbesar kepada Abu Nawas. Namun, seperti biasanya, Abu Nawas menolak hadiah tersebut. Tuanku Sultan, hamba tidak membutuhkan hadiah. Puisi ini adalah pemberian hamba kepada rakyat dan kerajaan sebagai tanda penghormatan. Sultan tersentuh oleh kerendahan hati Abu Nawas. Ia memutuskan untuk menuliskan puisi Abu Nawas di lembaran emas agar bisa dikenang oleh generasi berikutnya. Puisi itu menjadi simbol kebijaksanaan dan kebenaran, yang mengingatkan rakyat Baghdad untuk selalu mengutamakan keadilan, kasih, dan ilmu. Sejak saat itu, Abu Nawas bukan hanya dikenal sebagai seorang cerdik, tetapi juga seorang seniman yang mampu menggugah jiwa. Puisi-puisinya terus dikenang, dan rakyat Baghdad menganggapnya sebagai teladan dalam berpikir, bertindak, dan berkarya. Kisah Abu Nawas selanjutnya siasat gerbang rahasia istana. Pada suatu hari di istana Baghdad, Sultan mendengar kabar bahwa ada sebuah gerbang rahasia di dalam istananya yang telah lama terkunci. Gerbang tersebut diyakini menyimpan harta karun yang luar biasa, namun tidak ada seorang pun yang tahu bagaimana membukanya. Sultan telah mencoba segala cara, dari menggunakan kekuatan hingga menyewa ahli terbaik, tetapi gerbang itu tetap kokoh seperti misteri yang tak terpecahkan. Sultan mulai kehilangan harapan, hingga ia teringat kepada seseorang yang selalu memiliki cara untuk menghadapi masalah yang paling rumit, Abu Nawas. Dengan segera, Sultan memanggil Abu Nawas ke istana. Abu Nawas, kata Sultan, gerbang ini sudah menjadi teka-teki bagi kami selama bertahun-tahun. Aku yakin hanya kau yang mampu menemukan cara untuk membukanya. Aku tidak memerlukan harta di dalamnya, tetapi rasa ingin tahuku sangat besar. Abu Nawas tersenyum. Tuanku Sultan, hamba senang membantu. Izinkan hamba waktu untuk mempelajari gerbang ini dan mencari cara untuk membukanya. Abu Nawas mulai menyelidiki gerbang tersebut. Ia mengamati setiap ukiran, simbol, dan mekanisme pada gerbang itu. Abu Nawas juga bertanya kepada para pengawal istana tentang sejarah gerbang tersebut, tetapi tidak ada yang tahu pasti. Namun, Abu Nawas menemukan sesuatu yang menarik. Ada ukiran kuno berbentuk lingkaran kecil di tengah gerbang, yang tampaknya memiliki fungsi tersembunyi. Merasa bahwa ini adalah kunci dari teka-teki tersebut, Abu Nawas memutuskan untuk menguji ukiran itu. Ia mencoba berbagai benda untuk dimasukkan ke dalam lingkaran kecil itu, seperti koin, batu, bahkan segumpal lilin. Namun, semuanya gagal. Abu Nawas pun kembali berpikir. Jika gerbang ini terkunci oleh sesuatu yang sangat unik, maka mungkin kuncinya bukan benda biasa, gumam Abu Nawas kepada dirinya sendiri. Kemudian, ia memiliki ide cemerlang. Abu Nawas ingat bahwa Sultan pernah bercerita tentang sebuah cincin berukir kuno yang diberikan oleh nenek moyangnya. Cincin itu memiliki pola ukiran yang mirip dengan lingkaran kecil di gerbang rahasia. Abu Nawas pun mendatangi Sultan untuk meminta cincin tersebut. Sultan awalnya ragu.
Cincin ini adalah warisan keluarga yang sangat berharga. Jika kau merasa ini bisa membantu, aku akan mempercayaimu, katanya. Abu Nawas mengambil cincin tersebut dan kembali ke gerbang rahasia. Dengan hati-hati, ia memasukkan cincin itu ke lingkaran kecil di tengah gerbang. Pada saat itu, terdengar suara gemuruh, dan gerbang mulai terbuka perlahan. Semua orang yang menyaksikan merasa takjub, termasuk Sultan. Di balik gerbang, mereka menemukan ruangan penuh dengan dokumen kuno, buku-buku berharga, dan barang seni yang luar biasa. Sultan tersenyum lebar. Abu Nawas, kau telah menyelesaikan teka-teki yang telah menghantui kami selama bertahun-tahun. Harta di dalamnya bukan emas atau permata, tetapi kebijaksanaan dan ilmu yang sangat berharga. Sultan memutuskan untuk mendirikan perpustakaan besar menggunakan dokumen-dokumen yang ditemukan di dalam gerbang rahasia. Perpustakaan itu kemudian menjadi sumber pengetahuan yang penting bagi Baghdad, tempat di mana rakyat dan pejabat bisa belajar bersama. Abu Nawas kembali ke rumahnya dengan rasa puas. Ia merasa bahwa tugasnya bukan hanya membantu Sultan, tetapi juga memberikan manfaat bagi rakyat. Sejak hari itu, nama Abu Nawas semakin dihormati sebagai sosok yang tidak hanya cerdik, tetapi juga bijaksana. Kisah Abu Nawas selanjutnya, mahkota Sultan hilang. Di Baghdad yang indah, tersimpan sebuah mahkota legendaris milik Sultan yang diwariskan turun-temurun dari leluhur kerajaan. Mahkota itu melambangkan kekuasaan dan kemegahan kerajaan, tetapi suatu hari mahkota tersebut tiba-tiba menghilang dari ruang penyimpanannya. Istana pun gempar. Kehilangan mahkota ini tidak hanya membuat Sultan marah, tetapi juga menciptakan kekhawatiran bahwa ada pengkhianat di dalam istana. Sultan, yang sangat terpukul oleh insiden ini, memanggil Abu Nawas, orang yang selalu bisa mengatasi masalah paling sulit sekalipun. Abu Nawas, kata Sultan dengan nada penuh harap, mahkota ini adalah lambang kehormatan kerajaan. Jika tidak ditemukan, kehormatan kita akan tercemar. Aku memohon kau untuk menemukannya. Abu Nawas, seperti biasa, tersenyum penuh keyakinan. Tuanku Sultan, hamba akan melakukan segala cara untuk menemukan mahkota tersebut. Mohon beri hamba waktu untuk menyelidiki. Dengan izin Sultan, Abu Nawas memulai penyelidikannya. Ia pertama-tama memeriksa ruang penyimpanan mahkota. Abu Nawas mengamati setiap sudut, hingga menemukan bahwa salah satu jendela ruangan itu terbuka sedikit, sesuatu yang tidak biasa untuk ruang yang seharusnya terkunci rapat. Abu Nawas menyadari bahwa ini adalah titik awal yang dapat mengarah ke pelaku. Abu Nawas melanjutkan dengan bertanya kepada para penjaga istana yang bertugas pada malam hilangnya mahkota. Ia menemukan bahwa salah satu penjaga bernama Farid terlihat gugup dan berusaha menghindari pertanyaan. Dengan siasat cerdiknya, Abu Nawas pura-pura menawarkan Farid hadiah untuk memberinya informasi. Farid akhirnya mengungkapkan bahwa ia melihat seseorang dengan jubah hitam berjalan diam-diam menuju taman istana pada malam itu. Abu Nawas segera menuju taman istana untuk mencari petunjuk. Ia mengamati tanah di sekitar taman dan menemukan jejak sepatu yang mengarah ke dinding istana. Jejak itu berakhir di sebuah lubang kecil yang tampaknya digunakan untuk menyembunyikan sesuatu. Abu Nawas menggali lubang itu dan menemukan potongan kain jubah hitam, tetapi mahkota tidak ada di sana. Abu Nawas menyadari bahwa pelaku adalah orang yang sangat cerdik. Mahkota itu pasti telah dipindahkan ke tempat lain untuk menghilangkan jejak. Abu Nawas memutuskan untuk menyamar sebagai seorang pencuri dan menyusup ke pasar malam Baghdad, tempat banyak barang curian biasanya diperjualbelikan. Dengan berpakaian lusuh, ia mendekati salah satu pedagang yang dikenal sering menjual barang-barang misterius. Teman, kata Abu Nawas kepada pedagang itu, aku mendengar kau memiliki barang berharga yang baru saja tiba. Apakah kau memiliki sesuatu yang menarik untukku? Pedagang itu, yang awalnya curiga, akhirnya mengaku bahwa ia memiliki informasi tentang seseorang yang mencoba menjual sebuah mahkota berharga. Ia mengatakan bahwa orang itu adalah seorang bangsawan bernama Zahir, yang dikenal serakah dan sering memanfaatkan kekayaannya untuk berbuat curang. Abu Nawas segera melaporkan temuannya kepada Sultan. Sultan merasa terkejut bahwa seorang bangsawan bisa melakukan tindakan seperti itu. Abu Nawas menyusun rencana untuk mengungkap Zahir. Ia berpura-pura menjadi pembeli kaya dan mengundang Zahir untuk bertemu secara rahasia di sebuah penginapan mewah. Saat pertemuan berlangsung, Abu Nawas dengan cerdik berkata, "Tuan Zahir, aku mendengar kau memiliki barang yang sangat berharga untuk dijual. Aku bersedia membayar harga tinggi, tetapi aku ingin melihat barang itu terlebih dahulu." "Zahir,
yang terbuai oleh janji uang, membawa mahkota tersebut ke pertemuan itu. Pada saat itu, Abu Nawas memberi tanda kepada pengawal sultan yang telah ia siapkan sebelumnya. Zahir pun tertangkap, dan mahkota berhasil dikembalikan ke istana. Sultan merasa sangat lega. Ia memuji kecerdikan Abu Nawas dan berkata, "Abu Nawas, tanpa bantuanmu, kehormatan kerajaan ini mungkin tidak akan terselamatkan. Kau adalah pahlawan sejati bagi istana dan rakyat Baghdad." Namun, seperti biasa, Abu Nawas menolak hadiah besar yang ditawarkan oleh Sultan. Ia berkata, "Tuanku, hamba hanya menjalankan kewajiban hamba untuk memastikan bahwa kebenaran selalu menang." Mahkota itu kembali ke tempatnya, dan rakyat Baghdad bersorak untuk Abu Nawas. Kisah tentang bagaimana ia menyelamatkan kehormatan istana menjadi cerita yang dikenang oleh generasi berikutnya, sebagai bukti bahwa dengan kecerdikan, keberanian, dan tekad, bahkan misi yang tampaknya mustahil dapat diselesaikan. Kisah Abu Nawas selanjutnya, kehormatan istana terampas. Kerajaan Baghdad yang megah dikenal sebagai pusat peradaban dan kebijaksanaan. Sultan yang memimpin adalah pemimpin yang dihormati dan bijaksana, tetapi seperti halnya istana-istana besar lainnya, intrik dan fitnah tak pernah jauh darinya. Suatu hari, kehormatan istana berada dalam bahaya besar akibat sebuah tuduhan yang melibatkan putri sultan, yang menjadi kebanggaan seluruh kerajaan. Tuduhan itu datang dari seorang bangsawan bernama Fadhil, yang dikenal ambisius dan penuh tipu daya. Ia mengklaim bahwa putri sultan telah mencuri sebuah perhiasan berharga miliknya, sebuah kalung yang konon bernilai setara dengan kekayaan satu kota. Fadhil membawa saksi yang mendukung klaimnya, tetapi semua orang tahu bahwa saksi-saksi itu adalah orang-orang yang bisa dibeli dengan uang. Sultan merasa terpukul. Putrinya, yang dikenal oleh rakyat sebagai pribadi yang lembut dan penuh kasih, sekarang menjadi target fitnah yang kejam. Sultan tahu bahwa jika ia tidak bisa membuktikan putrinya tidak bersalah, kehormatan keluarganya dan istananya akan tercoreng selamanya. Di tengah keputusasaan, Sultan memanggil Abu Nawas, orang yang selalu bisa menemukan jalan keluar dari situasi tersulit. "Abu Nawas," kata Sultan dengan nada penuh harap, "kerajaan ini berada dalam bahaya. Kehormatan keluargaku dipertaruhkan. Aku yakin fitnah ini adalah tipu daya, tetapi aku tidak memiliki bukti untuk membantahnya. Hanya kau yang bisa membantuku membongkar kebenaran." Abu Nawas, seperti biasa, tersenyum penuh keyakinan. "Tuanku, hamba tidak akan membiarkan kehormatan kerajaan ternoda. Izinkan hamba menyelidiki masalah ini, dan mohon beri hamba waktu 3 hari." Sultan menyetujui permintaan Abu Nawas, yang segera memulai penyelidikannya. Abu Nawas tahu bahwa kebenaran seringkali tersembunyi di balik kebohongan yang paling mencolok. Ia mulai dengan menyelidiki saksi-saksi yang dibawa oleh Fadhil. Dengan menyamar sebagai pedagang keliling, Abu Nawas mendekati saksi-saksi itu dan mengamati perilaku mereka. Ia segera menyadari bahwa mereka sering terlihat menerima uang dari orang suruhan Fadhil. Namun, itu belum cukup. Abu Nawas membutuhkan bukti kuat yang bisa membongkar kebohongan Fadhil. Malam itu, ia menyelinap ke rumah Fadhil untuk mencari petunjuk. Di sana, ia menemukan sesuatu yang mencurigakan. Kalung yang disebut-sebut telah dicuri ternyata disembunyikan di salah satu kamar rahasia Fadhil. Abu Nawas menyusun rencana untuk menggunakan temuan ini sebagai bukti. Keesokan harinya, Abu Nawas menghadap Sultan di pengadilan terbuka, di mana Fadhil kembali menegaskan tuduhannya. Abu Nawas, dengan tenang, berdiri dan berkata, "Yang mulia Sultan, izinkan hamba membuktikan bahwa tuduhan ini adalah fitnah belaka." Ia memanggil salah satu saksi Fadhil ke depan dan mulai bertanya dengan cerdik. "Tuan, kau mengatakan bahwa kau melihat putri mengambil kalung itu. Bisakah kau menggambarkan seperti apa kalung itu?" Saksi, yang gugup, mulai memberikan deskripsi yang tidak konsisten. Abu Nawas kemudian menunjukkan potongan informasi yang bertentangan dari pernyataannya. Dengan penuh keyakinan, ia berkata, "Yang mulia, saksi ini tidak jujur. Ia bahkan tidak tahu seperti apa kalung yang ia klaim dicuri." Fadhil mulai gelisah, tetapi Abu Nawas belum selesai. Ia dengan cerdik berkata kepada Fadhil, "Tuan Fadhil, jika kau yakin bahwa kalung itu telah dicuri oleh putri, maka aku yakin kau tidak keberatan jika kami menggeledah rumahmu. Kalau kau benar, tentunya kalung itu tidak akan ditemukan di sana." Fadhil tidak punya pilihan selain setuju. Ketika pengawal Sultan menggeledah rumahnya, mereka menemukan kalung itu tepat di tempat yang telah diberitahu Abu Nawas. Fadhil tidak dapat menyangka lagi, kebenaran akhirnya terungkap.
Sultan merasa lega dan marah sekaligus. Ia memerintahkan agar Fadhil dihukum berat atas fitnahnya dan memberikan penghargaan besar kepada Abu Nawas atas kecerdasannya yang luar biasa. Namun, seperti biasa, Abu Nawas menolak hadiah besar itu. "Tuanku," katanya dengan rendah hati, "hamba hanya melakukan kewajiban hamba untuk menegakkan kebenaran. Kehormatan istana adalah kehormatan kita semua." Setelah kejadian itu, nama Abu Nawas semakin harum di kalangan rakyat Baghdad. Mereka kagum pada keberaniannya melawan kebohongan dan kecerdasannya dalam melindungi kehormatan kerajaan. Kisah ini menjadi pengingat bahwa dengan kecerdikan, kejujuran, dan tekad, bahkan tipu daya yang paling rumit pun dapat dibongkar.